3, 2, 1. Welcome to Garuda Podcast. One, two, three, kembali lagi bersama kami semua di Garuda Podcast. Hari ini kami berkunjung di Fakultas Psikologi di Universitas Negeri Makassar. Hari ini kita ditemani oleh Bapak Hendra Suwardi, SPSI, selaku staf laboran dan praktisi terkait dengan pelayanan dan implementasi digital di Fakultas Psikologi. Halo semuanya. Ya, gini Pak, kami berempat, saya bersama dengan Ibu Novi, dan ada Pak Amar dan juga Pak Bilal, mau diskusi-diskusi terkait dengan implementasi dan pelayanan-pelayanan berbasis digital di Fakultas Psikologi. Terima kasih Pak. 30 menit ke depan kita akan banyak membahas terkait dengan penerapan dan implementasi psikologi. Pertanyaan pertama dari saya, pasca pandemi kemudian menjadi endemi COVID-19, model pembelajaran di banyak kampus di Indonesia ini menggunakan metode blended learning. Nah, untuk Fakultas Psikologi sendiri, sejauh mana implementasi digital dan juga pelayanan-pelayanan berbasis digital di Fakultas Psikologi? Oke, jadi kalau untuk di Fakultas Psikologi sendiri itu, kami di sini hampir semua bidang di ranah psikologi itu sudah digitalisasi semuanya. Oh iya. Bagi bidang kepegawaian, sarana prasarana, mengenai akademik, bagian sekretaris, pustakawan, dosen, dan laboratorium sendiri, yaitu saya. Adapun di sini saya fokus kepada penggunaan aplikasi laboratorium saja. Karena memang saya posisinya sekarang adalah sebagai staf laboratorium. Yang lain teman-teman? Saya mau bertanya, Ya, silakan. kalau Bapak sendiri mengelola di bidang apa? Layanan publiknya tentang digitalisasi pelayanan publiknya itu layanan di bidang apa? Oke, jadi karena saya sebagai staf laboratorium, jadi memang saya fokus di penggunaan sarana prasarana di laboratorium. Jadi di laboratorium itu, di sini tuh fokusnya kami di peminjaman barang dan peminjaman uang. Jadi ketika ada peminjaman barang atau alat tes maupun ruang yang akan digunakan untuk kegiatan tes itu, jadi berusaha menggunakan aplikasi di komputer ini seperti itu. Iya, fokus ke peminjaman barang dan uang. Tapi juga kami melayani penggunaan surat keterangan bebas lab, bebas laboratorium, dan semuanya itu kami integrasikan dengan Google Form. Jadi semua peminjamannya ini bebas lab, peminjaman barang, alat tes, dan peminjaman ruangan itu menggunakan Google Form. Jadi bisa diakses di manapun dan kapanpun oleh mahasiswa ya. Jadi mahasiswa tinggal mengisinya, Ya. terus nanti tinggal suratnya itu mereka ambil langsung ke fakultas. Oh. Sudah jadi seperti itu. Oke, kemudian ini kan perubahan dari yang awalnya manual kemudian menjadi digitalisasi, ini kan pasti ada prosesnya yang kemudian perlu ditahu oleh beberapa orang. Kalau bisa diceritakan bagaimana proses peminjaman alat ataupun ruangan di laboratorium Fakultas Psikologi, baik tidak hanya untuk mahasiswa, dosen, atau mungkin juga peminjaman alat yang dilakukan oleh orang di luar fakultas atau universitas. Baik, jadi seperti yang kakak sudah sampaikan, jadi di sini itu memang ada beberapa cara. Kalau mahasiswa itu biasanya mereka melampirkan atau menyampaikan kepada saya secara langsung bahwa akan diadakan peminjaman barang atau ruang. Nah, untuk orang luar itu biasanya disertakan dengan surat izin praktek psikolog, baik itu dari psikolog sendiri atau orang yang mewakili orang tersebut seperti itu. Dan setelah itu baru bisa diuruskan peminjaman barang dan ruangnya. Kalau untuk prosesnya itu biasanya memakan waktu berapa lama? Lama kok, selama kalau sudah disiapkan semua berkas-berkasnya, surat permohonan peminjaman barang, SIPP dari sekolah yang bersangkutan, nama barang atau ruang yang mau dipinjam sudah bisa langsung dikerjakan. Biasanya tidak sampai 5-10 menit sudah bisa jadi. Sudah bisa langsung diambil barangnya atau sudah bisa langsung pinjam ruangannya seperti itu. Selama ruangan tersebut itu kosong. Outputnya seperti apa? Outputnya itu bentuknya seperti ini. Dalam surat, jadi ini tandanya. Ini diinput pakai aplikasi ya? Iya, jadi semuanya datanya itu mungkin saya lihatkan ya di sini. Sebentar. Ya setelah diinput juga bisa terpantau Iya, bisa terpantau. melalui apa fotonya? Di sini nanti akan semuanya terlis. Jadi semuanya terlis peminjaman barangnya,
misalnya ini sementara dipinjam masih dalam peminjaman, dan ini semua itu sudah dalam proses pengembalian kalau yang sudah ada putusan pengembalian. Jadi bisa terdata. Jadi outputnya dalam bentuk catatan seperti ini dan juga ada di dalam Iya, ada dalam sistem data. Ya, semuanya terrekap di dalam aplikasi seperti itu. Iya. Kira-kira apa kekurangan selama Bapak menjadi seorang laporan dan memantau aplikasi ini? Kalau kekurangan mungkin karena servernya internal, jadi Iya. sering-sering oleh seperti itu. Terus beberapa mahasiswa juga kan belum paham bagaimana Ya. penggunaan aplikasi, bahkan Telkom juga kadang mereka masih belum paham kan, apalagi kan banyak yang dari daerah mungkin. Iya. Jadi perlu pembiasaan aja kepada mahasiswa juga untuk menggunakan atau menerapkan sistem digitalisasi seperti ini. Jadi digitalisasi skillnya ya yang masih perlu untuk diimprove. Kira-kira apa yang perlu di-improve atau saran ke depan supaya baik dari sisi digital skill oleh pengguna maupun dari sistem itu sendiri bisa ditingkatkan? Kalau saran sih mungkin untuk bagian jaringan, semoga jaringannya bisa lebih stabil, servernya lebih stabil mungkin. Terus kalau mahasiswa biasanya sih ya sabar saja sih, karena biasanya kalau datang mahasiswa kalau mereka tidak tahu ya kita ajarkan aja BMS tentang sistematikanya peminjaman barang atau alat bisnis seperti itu, biar mereka juga paham lah bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Terakhir, Pak Hendra, jika ada pasien atau orang-orang yang mau konsultasi terkait dengan ke psikiater yang sifatnya bukan di luar dari sivitas akademik UNN, tahapannya bisakah melalui dengan proses digital ini atau tidak? Iya, bisa juga. Bisa ya. Jadi kalau di sini itu kebetulan kan lab juga bergabung dengan sebelah yaitu pusat layanan psikologi. Jadi di sini tuh kami fokusnya menyediakan alat tes dan ruangan untuk PLP ketika ada klien yang di luar seperti itu. Dan sifatnya privat ya? Iya, privat. Karena langsung ditangani langsung oleh sebelah yaitu pusat layanan psikologi. Jadi psikolognya dosen-dosen dan akademisi di sini multifungsi, selain mengajar secara akademik juga melayani secara umum ya. betul sekali. Ada lagi teman-teman? Saya. Oke, terima kasih Pak Hendra Suwardi atas bincang-bincang hari ini. Semoga apa segala yang kita bincang hari ini dapat di-approve dan juga harapan-harapan Bapak tadi bisa didengar oleh stakeholder di Universitas Negeri Makassar. Terima kasih sekali lagi, kami Bu Novi, Pak Ahmad dan juga Pak Bilal mengucapkan terima kasih atas bincang-bincang siang hari ini. Saya terima kasih sudah datang di Fakultas Psikologi. Oke, balik lagi para netizen Garuda Podcast. Sampai jumpa kembali. Salam sehat selalu.